Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maufidalia Ilmiah dengan NIM 230701047 dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 4 aliran psikologi. Aliran yang pertama yaitu aliran fungsionalisme, yang kedua ada aliran Gestalt, yang ketiga ada aliran behaviorisme, dan yang terakhir ada aliran psikoanalisis. Yang pertama masuk pada aliran fungsionalisme. Fungsionalisme yaitu psikologi yang memandang psikis sebagai fungsi atau digunakan oleh organisme untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Fungsionalisme memandang bahwa masyarakat adalah sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan tak bisa dipahami secara terpisah. Dengan demikian, hubungan antara manusia dengan lingkungannya merupakan bentuk manifestasi dari pikiran dan perilaku. Fungsionalisme juga memandang bahwa psikologi tak cukup hanya mempersoalkan apa dan mengapa terjadi sesuatu, tetapi juga mengapa dan untuk apa suatu tingkah laku tersebut terjadi. Oleh karena itu, fungsionalisme mencari penjelasan mengenai penyebab-penyebab yang mendasari serta konsekuensi dari setiap perilaku dan proses mental ini. Kemudian metode yang dipakai oleh aliran fungsionalisme dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu metode observasi tingkah laku. Metode observasi tingkah laku dibagi menjadi 2, yaitu metode fisiologis dan metode variasi kondisi. Metode fisiologis menguraikan tingkah laku dari sudut pandang anatomi dan ilmu faal, jadi mempelajari perilaku yang dikaitkan dengan organ-organ tubuh dan sistem syarafnya. Sedangkan metode variasi kondisi, tidak semua tingkah laku manusia dapat dijelaskan dengan anatomi fisiologi, karena manusia mempunyai sudut psikologis. Metode variasi kondisi inilah yang merupakan metode eksperimen dari aliran fungsionalisme. Yang kedua, metode introspeksi. Stimulus berasal dari lingkungan secara alamiah, bisa pada banyak bagian sekaligus sehingga jiwa menunjukkan fungsinya. Metode ini terlalu bersifat subjektif sehingga sulit disistematikan dan dikuantitatifkan. Adapun tokoh dalam aliran fungsionalisme. Yang pertama ada William James. Aliran psikologi di Amerika Serikat dipelopori oleh William James yang disebut fungsionalisme. William James sering disebut sebagai bapak psikologi Amerika. William James merupakan pionir psikologi modern, sekaligus seorang filsuf Amerika. James merasa bahwa penekanan yang lebih kecil seharusnya diletakkan pada pemahaman karakter, persoalan yang cair dan mengalir. Minat utamanya adalah meneliti bagaimana pikiran bekerja sehingga organisme dapat beradaptasi terhadap lingkungannya. Dengan penekanan pada peran fungsional kesadaran, James merasa bahwa metode introspeksi dari strukturalisme terlalu membatasi. Jadi, fungsionalisme memperluas lingkup psikologi dengan mencakup perilaku sebagai variabel dependen. Namun bersama dengan strukturalisme, fungsionalisme masih menganggap psikologi sebagai ilmu pengetahuan, pengalaman sadar, dan metode penelitian utama sebagai introspeksi. Kemudian teori emosi yang dikemukakan oleh James adalah sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara perubahan fisiologis dengan keadaan emosional. Pendapatnya mengenai emosi ini hasil pengembangan dari pendapat Carl Linz. James juga mengemukakan teori tentang kesadaran dan konsep diri. Ia melihat kesadaran sebagai hasil adaptasi manusia dalam usaha mempertahankan jenis dan dirinya. Dan kesadaran merupakan suatu proses yang ikut mengalir. Ia kemudian mengemukakan bahwa hakikat psikologi pada manusia adalah dinamis. Kesadaran merupakan suatu proses yang menimbulkan paradoks karena di dalamnya tidak ada suatu yang menentukan, melainkan selalu berubah. Ia juga berpendapat bahwa pandangan dan sikap personal individual sangat penting dalam filsafat. Tulisan-tulisannya sendiri menggambarkan bagaimana briliannya ia dalam mengartikulasikan secara jelas dan apik perasaan tepat dari pengalaman-pengalaman batin. Yang kedua ada James Roland Angel. James Roland Angel adalah seorang psikolog, pendidik, dan administrator asal Amerika. Ia dianggap sebagai pemimpin gerakan fungsionalisme. Dalam papernya,
The Province of Functional Psychology, ia menjelaskan 3 macam pandangannya terhadap fungsionalisme. Yang pertama, psikologi tentang mental operation sebagai lawan dari psikologi tentang elemen-elemen mental. Yang kedua, psikologi tentang kegunaan dasar dari kesadaran, yang jiwa merupakan perantara antara kebutuhan-kebutuhan organisme dan lingkungannya. Dan yang terakhir, psikofisik, yaitu psikologi tentang keseluruhan organisme yang terdiri atas jiwa dan badan. Tokoh yang ketiga adalah John Dewey. John Dewey adalah seorang filsuf, ahli pendidikan dan psikolog asal Amerika yang lahir di Burlington pada tanggal 20 Oktober 1859. Ia menekankan hubungan antara demokrasi dan pendidikan. Ia mengatakan demokrasi bukanlah suatu yang statis, tetapi harus terus dipelajari, tetapi harus terus dikembangkan dalam pendidikan. Teori pendidikannya mengemukakan beberapa hal penting, antara lain, pendidikan merupakan suatu keharusan dalam hidup. Pendidikan adalah pertumbuhan atau perkembangan. Pendidikan merupakan suatu proses sosial. Pendidikan merupakan suatu bimbingan, dan pendidikan berguna untuk mengembangkan pria dan wanita yang bebas. Pemikirannya dalam didasarkan pada filsafat pragmatisme, di mana perhatian psikologi Amerika bukanlah teori, tetapi penggunaan praktis. Mereka tidak mempertanyakan jiwa, tetapi melihat kegunaan jiwa itu bagi manusia. Ciri-ciri dari aliran fungsionalisme yang pertama yaitu menerima berbagai metode dalam mempelajari aktivitas mental manusia. Meskipun sebagian besar riset di Universitas Chicago menggunakan metode eksperimen, pada dasarnya aliran fungsionalisme tidak berpegang pada satu metode inti. Metode yang digunakan sangat tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, lebih menekankan pada fungsi mental daripada elemen-elemen mental. Aktivitas mental tidak dapat dipisahkan dari aktivitas fisik, maka stimulus dan respon adalah suatu kesatuan. Yang ketiga, psikologi sangat berkaitan dengan biologi dan merupakan cabang yang berkembang dari biologi. Kemudian kelebihan dari aliran fungsionalisme yaitu memperkenalkan pentingnya perilaku nyata sebagai representasi dari aktivitas mental. Pandangan ini mempersiapkan jalan bagi berkembangnya aliran baru. Behaviorisme yang berpegang pada perilaku nyata sebagai satu-satunya objek psikologi. Kelemahannya yang pertama, kurang adanya fokus yang jelas dan terarah dalam aliran fungsionalisme. Yang kedua, para tokoh tidak pernah terlalu jelas dan elaboratif dalam mengungkapkan konsep-konsepnya dalam karya mereka. Akibat aliran ini tidak dianggap tidak terlalu utuh dan terintegrasi dan berkembang pada posisi yang kurang kuat sebagai sebuah sistem bersifat teologikal, sesuatu ditentukan oleh tujuannya. Hal ini menggambarkan orientasi pragmatisme yang seringkali dikritik lebih berorientasi pada hasil dan tidak memperhatikan proses. Yang kedua ada aliran Gestalt. Pengertian dari Gestalt sendiri merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena. Dalam hal ini, psikologi Gestalt sependapat dengan filsafat fenomenologi yang mengatakan bahwa suatu pengalaman harus dilihat secara netral. Dalam suatu fenomena terdapat dua unsur, yaitu objek dan arti. Objek merupakan sesuatu yang dapat dideskripsikan setelah tertangkap oleh indera. Objek tersebut menjadi suatu informasi dan sekaligus kita telah memberikan arti pada objek itu. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran Gestalt, yang pertama adalah Max Wiersma. Max Wiersma adalah tokoh tertua dari tiga serangkai pendiri aliran psikologi Gestalt. Wiersma dilahirkan di Praha pada tanggal 15 April 1880. Ia mendapat gelar PhD yang di bawah bimbingan Oswald Kolbe. Wiersma dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah dia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat yang bernama stroboskop, yaitu alat yang berbentuk kotak dan diberi suatu alat untuk dapat melihat ke dalam kotak itu. Di dalam kotak tersebut terdapat dua buah garis, yang satu melintang dan yang satu tegak.
Kedua gambar tersebut diperlihatkan secara bergantian, dimulai dari garis yang melintang, kemudian garis yang tegak, dan diperlihatkan secara terus-menerus. Kesan yang muncul adalah garis tersebut bergerak dari tegak ke melintang. Gerakan ini merupakan gerakan yang semu, karena sesungguhnya garis tersebut tidak bergerak, melainkan dimunculkan secara bergantian. Yang kedua ada Wolfgang Kohler. Kohler lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887. Kohler memperoleh gelar PhD pada tahun 1908 di bawah bimbingan si Stamps di Berlin. Ia kemudian pergi ke Frankfurt saat bertugas sebagai asisten dari Fritz Salzmann. Ia bertemu dengan Wesmer dan Kafka. Kohler berkarir mulai tahun 1913 sampai 1920. Ia bekerja sebagai direktur stasiun antropoid dari Akademi Ilmu-Ilmu Persia di Tenerife, di mana pernah melakukan penyelidikannya terhadap intelijensi kera. Hasil kajiannya ditulis dalam buku bertajuk The Mentality of Apes. Eksperimennya adalah seekor simpanse diletakkan di dalam sangkar. Pisang digantung di atas sangkar. Di dalam sangkar terdapat beberapa kotak berlainan jenis. Mula-mula hewan itu melompat-lompat untuk mendapatkan pisang itu, tetapi tidak berhasil. Karena usaha-usaha itu tidak membawa hasil, simpanse itu berhenti sejenak seolah-olah memikirkan cara untuk mendapatkan pisang itu. Tiba-tiba hewan itu dapat sesuatu ide dan kemudian menyusun kotak-kotak yang tersedia untuk dijadikan tangga dan memanjatnya untuk mencapai pisang tersebut. Yang ketiga ada Kurt Kafka. Kafka lahir di Berlin tanggal 18 Maret 1886. Karirnya dalam psikologi dimulai sejak dia diberi gelar dokter oleh Universitas Berlin pada tahun 1908. Kafka kepada psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengamalan dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Teori Kafka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Adapun prinsip-prinsip Gestalt, yang pertama proximity, bagian tertentu yang letaknya berdekatan dalam ruang dan waktu akan tampak menjadi satu kesatuan. Yang kedua ada continuity, kecenderungan dari persepsi kita untuk mengikuti suatu arahan, untuk membuat hubungan dari berbagai elemen sedemikian rupa sehingga terlihat bersambung atau mengalir pada arah tertentu. Yang ketiga similarity, bentuk yang sama akan cenderung dilihat sebagai suatu kesatuan atau bentuk satu kelompok. Yang keempat ada closure, persepsi individu memiliki kecenderungan untuk melengkapi suatu bentuk yang belum lengkap atau juga untuk mengisi kekosongan yang ada. Yang kelima, inclusiveness, individu cenderung mempersepsi stimulus yang paling besar dibandingkan dengan yang lebih kecil. Yang terakhir ada figure ground, kita mengorganisasikan persepsi dengan membedakan atau mengelompokkan objek yang dilihat, figure, dengan latar belakang ground. Kemudian ada kelebihan dari aliran Gestalt, yaitu yang pertama, teori ini melihat manusia sebagai seorang individu yang memiliki keunikan, di mana mereka harus berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dengan teori Gestalt yang lebih menekankan akan pentingnya pengertian dalam mempelajari sesuatu, maka akan lebih berhasil dalam mencapai kematangan dalam proses belajar. Yang kedua, inti pembelajaran adalah mendapatkan insight. Artinya dimengertinya persoalan, dimengertinya hubungan tertentu antara berbagai unsur dalam situasi tertentu, hingga hubungan tersebut jelas dan akhirnya didapatkan kemampuan memecahkan masalah. Kemudian kekurangan aliran Gestalt, yang pertama yaitu menimbulkan kesulitan dalam proses belajar, sebab beban yang harus ditanggung sangatlah banyak, karena menurut Gestalt sesuatu yang dipelajari dimulai dari keseluruhan. Yang kedua, pemecahan masalah sangat tergantung kepada pengamatan. Apabila dapat melihat situasi dengan tepat, maka masalah dapat dipecahkan. Masuk pada aliran ketiga, yaitu aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme adalah ilmu psikologi yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Sistem psikologi behaviorisme ini merupakan transisi dari sistem sebelumnya. Psikologi behaviorisme memaknai psikologi sebagai studi tentang perilaku, dan sistem ini mendapat dukungan kuat dalam perkembangannya di abad ke-20 di Amerika Serikat.
Dalam pandangannya, perilaku yang dapat diamati dan dikuantifikasi memiliki maknanya sendiri, bukan hanya berfungsi sebagai perwujudan peristiwa-peristiwa mental yang mendasarinya. Adapun tokoh dalam teori behaviorisme sendiri, yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov merupakan ahli psikologi dari Rusia yang mengemukakan bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Sedangkan individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Berkaitan dengan hal itu, Pavlov sangat memusatkan perhatiannya pada masalah refleks. Karena itu pula, psikologi Pavlov sering disebut sebagai psikologi refleks. Adapun eksperimental yang ia lakukan yaitu kontrol saliva pada anjing. Menurut Pavlov, apabila anjing lapar dan melihat makanan, kemudian mengeluarkan air liur, hal ini merupakan respon alami. Yang kedua ada Edward Thorndike, merupakan tokoh yang mengadakan penelitian mengenai animal psychology. Kemudian penelitian ini dijadikan disertai dokternya yang berjudul Animal Intelligence and Experimental Study of Associative Process in Animal. Dalam bukunya ini tercermin ide-ide fundamental Thorndike, termasuk pula teori belajar. Menurut Thorndike, dasar dari belajar adalah trial and error, atau disebutnya sebagai learning by selection and connection. Dari eksperimennya, Thorndike menemukan hukum-hukum belajar seperti hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Yang ketiga ada John B. Watson. Watson terkenal dengan teorinya yang disebut Watson Behaviors. Serta menurut Watson, belajar adalah proses refleks yang terjadi atau respon bersyarat melalui stimulus pengganti semua tingkah laku lainnya, terbentuk oleh hubungan stimulus respon baru melalui conditioning. Yang keempat ada Clark Hall. Bagi Hall, tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, dalam teori Clark Hall, behaviorisme disebutkan sebagai kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Yang kelima ada Edwin Guthrie. Edwin Guthrie mengemukakan teori kontiguitas yang memandang bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus tertentu dan respon tertentu. Yang keenam ada Bernhard Friedrich Skinner, merupakan seorang psikologi Amerika yang mengeluarkan karya berjudul About Behaviors, di mana menyebutkan bahwa tingkah laku terbentuk oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu sendiri. Kemudian dalam aliran behaviorisme terdapat prinsip teori behaviorisme. Yang pertama ada reinforcement and punishment. Reinforcement and punishment merupakan perlakuan pendidik kepada anak didiknya. Reinforcement dan punishment juga merupakan strategi untuk mengajar mendidik siswa. Yang kedua, primary and secondary reinforcement. Reinforcement primer hampir selalu nyata. Mereka biasanya terdiri dari sesuatu yang anak bisa memegang atau merasa, tapi mereka selalu melibatkan keinginan langsung. Sedangkan reinforcement sekunder yaitu memberikan siswa perasaan atau antisipasi sesuatu sehingga akhirnya mereka bergaul dengan suatu kegiatan. Yang ketiga, schedule of reinforcement. Schedule of reinforcement adalah aturan yang tepat untuk menyajikan atau menghapus reinforcement atau punishment mengikuti perilaku tertentu. Yang keempat, contingency management. Penggunaan sistematis penguatan adalah jenis perawatan yang digunakan di bidang kesehatan atau penyalahgunaan zat mental di mana perilaku pasien lebih dihargai. Yang kelima, stimulus control in operant learning. Terjadi ketika organisme berperilaku dalam satu cara dengan adanya stimulus yang diberikan dan cara lain dalam ketiadaan. Misalnya, adanya tanda berhenti meningkatkan kemungkinan bahwa pengereman perilaku akan terjadi. Kemudian kelebihan dari aliran behaviorisme yaitu membiasakan guru untuk bersikap jeli, teliti, dan peka pada situasi dan kondisi belajar para siswa. Serta metode behavioristik ini sangat cocok dalam upaya untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Kekurangan aliran ini yaitu teori pembelajaran behaviorisme memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung.
Padahal belajar merupakan kegiatan yang ada dalam sistem syaraf pada manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejala-gejala yang ada. Proses belajar dipandang bersifat otomatis mekanis sehingga terkesan kaku seperti mesin atau robot. Sedangkan manusia mempunyai kemampuan self-control yang bersifat kognitif. Dengan kemampuan ini, manusia akan mampu menolak kebiasaan yang tidak cocok dan sesuai dengan dirinya. Yang terakhir ada aliran psikoanalisis, yaitu teori yang menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Dasar teori psikoanalisis adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis itu. Gejala tersebut biasanya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Adapun tokoh dari teori psikoanalisis yang pertama ada Sigmund Freud, biasa disebut sebagai bapak psikoanalisis. Teori dasar dari Freud adalah ide tentang alam sadar versus alam bawah sadar. Alam sadar merupakan apa yang seseorang sadari pada saat-saat tertentu, penginderaan langsung, ingatan, pemikiran, fantasi, dan perasaan yang Anda miliki. Hal yang berkaitan erat dengan alam sadar adalah alam prasadar, yaitu apa yang disebut saat ini dengan kenangan yang sudah tersedia, yaitu segala sesuatu yang dengan mudah untuk dipanggil ke alam sadar, kenangan yang walaupun tidak Anda ingat waktu berpikir, tapi dapat dengan mudah dipanggil lagi. Menurut Freud, keduanya adalah bagian terkecil dari pikiran, adapun bagian terbesar dari pikiran adalah alam bawah sadar. Freud berpendapat bahwa alam bawah sadar adalah sumber dari motivasi dan dorongan yang ada dalam diri kita, apakah itu hasrat yang sederhana seperti makanan atau seks, atau motif-motif yang mendorong seniman atau ilmuwan berkarya. Konsep lain dari Freud adalah struktur kepribadian. Struktur kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego, yang masing-masing merupakan tahapan-tahapan kepribadian dan masing-masing juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Id merupakan struktur kepribadian yang berdasarkan atas dorongan nafsu atau kenikmatan belaka. Ego adalah pikiran yang beroperasi menurut prinsip kenyataan yang memuaskan dorongan id, menurut cara-cara yang dapat diterima masyarakat atau sebagai kepribadian yang mengontrol kesadaran. Sedangkan superego merupakan kesadaran tertinggi manusia yang terbentuk melalui proses identifikasi dalam nilai-nilai moral dan beroperasi menurut prinsip-prinsip moral. Yang kedua ada Alfred Adler. Ia merupakan seorang dokter mata lulusan Universitas Wina. Kemudian ia menekuni bidang psikiatri dan menjadi psikiater. Adapun teori-teorinya yaitu yang pertama teori tentang inferioritas universal. Setiap manusia akan melakukan upaya menyesuaikan diri dengan kelemahan yang dimilikinya melalui berbagai bentuk perilaku konvensional sebagai cara mengatasi kelemahannya. Yang kedua teori tentang striving for superiority, yaitu motivasi bawaan yang menggerakkan manusia untuk bertahan hidup dan mengembangkan diri. Kemudian tokoh yang terakhir yaitu Carl Gustav Jung. Ia adalah seorang psikiater yang keluar dari sekolah psikoanalisis Freud. Ia mengklasifikasikan karakteristik kepribadian menjadi 2, yaitu introvert dan extrovert. Kepribadian introvert merujuk pada sebuah kecenderungan untuk mengutamakan dunia dalam pada diri seseorang. Aspek-aspek yang lebih jelas dari introvert adalah malu, tidak suka pada fungsi-fungsi sosial, dan menyukai privasi. Sedangkan kepribadian extrovert merujuk pada kecenderungan untuk melihat dunia luar, khususnya orang lain demi kesenangan diri. Orang dengan karakteristik extrovert biasanya mudah bersahabat dan menikmati aktivitas sosial, dan merasa tidak nyaman ketika sendirian. Kemudian ada hubungan teori psikoanalisis dengan pendidikan. Psikoanalisis memiliki andil besar dalam dunia pendidikan, karena teori ini menunjuk pada semua tingkah laku yang dilakukan oleh orang dewasa, pakar atau non-pakar, guru, dan orang tua untuk bersikap dan membentuk sekaligus mempengaruhi perilaku anak atau peserta didik dalam proses pemahamannya. Sedangkan pendidikan sendiri merujuk pada prinsip-prinsip yang menjadi dasar tingkah laku dalam perlindungan terhadap sikap peserta didik. Hal ini juga menjadi contoh dalam teori psikoanalisis kehidupan sehari-hari.
Kemudian kelebihan aliran ini yang pertama yaitu membantu untuk menjadikan individu percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik. Dengan teknik dalam teori psikoanalisis, seseorang akan mampu menemukan kemampuan dirinya dalam menyelesaikan masalah yang ada. Yang kedua, teori psikoanalisis mengajarkan sangat pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian seseorang. Kekurangan dari aliran ini yang pertama terlalu menekankan pada masa lalu, sehingga seolah-olah tanggung jawab individu menjadi berkurang meskipun maksudnya tidak demikian. Yang kedua, efisiensi waktu yang biaya kurang baik jika teori psikoanalisis diterapkan. Hal ini dikarenakan untuk menggali masa lalu dan membantu pasien menemukan kemampuan dirinya tidaklah cukup dengan hanya 1 atau 2 kali pertemuan saja, melainkan lebih dari itu. Yang ketiga, dapat menimbulkan kebosanan dan kelelahan pada pasien karena proses yang cukup panjang dan tidak segera menemukan keinginan yang